Kemudian kita akan sampaikan tentang kedudukan atau siapakah Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullahu ta'ala ini di kalangan atau di pandangan para ulama lainnya di negeri India. Walaupun kitab Fadail A'mal ini dalam bahasa aslinya itu bahasa Urdu, tidak mencantumkan biografi penyusunnya, namun dengan berbagai pertimbangan maka kita perlu atau kami perlu memperkenalkan kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, siapa sosok atau figur dari Maulana Muhammad Zakaria rahmatullah alaihi ini yang mungkin bagi kita namanya masih asing di telinga. Nama beliau adalah Muhammad Zakaria bin Maulana Muhammad Yahya bin Maulana Muhammad Ismail rahmatullah alaihim. Beliau seorang Syekhul Hadis yang lahir di kampung Kandahla, Provinsi Uttar Pradesh, India. Dilahirkan pada 10 Ramadan 1315 Hijriah atau 12 Februari 1898 Masehi. Keluarga beliau terkenal dengan kesalehan dan ketakwaannya kepada Allah. Nasab beliau sampai pada sahabat besar yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maulana Muhammad Zakaria mulai menghafal Al-Quran dan belajar ilmu-ilmu dasar dari ayahnya sendiri yang juga merupakan ulama. Ayahnya sangat memperhatikan bagaimana hafalan beliau sehingga ia memerintahkan anaknya membaca hafalannya hingga 100 kali. Bahkan pada setiap hari, Maulana Zakaria di saat kecil tidak akan mendapatkan sarapan dari ibunya sebelum ia mengkhatamkan Al-Quran. Dasar-dasar bahasa Urdu dan Persia ia pelajari dari pamannya, yaitu Maulana Muhammad Ilyas rahmatullah alaih, founder daripada Jamaah Tabligh. Dan ia mulai mempelajari Sihah Sittah pada usia 18 tahun dari ayahnya. Sedangkan dari Syekh Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri rahmatullah alaih yang merupakan pengarang kitab Bazlul Majhud, syarah daripada Sunan Abu Dawud, ia mempelajari Sahihain, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Muwatta Imam Malik, Muwatta Imam Muhammad bin Hasan, dan Syarah Ma'anil Atsar. Pada usia 20 tahun, Maulana Zakaria diangkat sebagai pengajar hadis di pondok pesantren Mazahir Ulum, Saharanpur. Pada mulanya ia mengajar kitab Mishkatul Masabih dan sebagian kitab Sahih Bukhari dan kitab Sunan Abu Dawud. Namun tidak lama kemudian ia diangkat sebagai pimpinan para pengajar. Beliau mengajar kitab Sahih Bukhari secara sempurna. Sejak itulah ia dijuluki Syekhul Hadis. Dalam hadisnya, dalam hidupnya, ia banyak melakukan perjalanan ke Afrika, Pakistan, Arab Saudi, dan negara-negara lain. Terakhir, Maulana Zakaria menjadi pengajar di Madrasah Ulum Syar'iyyah di Madinah Munawwarah dan memperoleh kewarganegaraan Arab Saudi. Beliau sejak bertemu dengan gurunya yaitu Syekh Khalil Ahmad Saharanpuri rahmatullah alaih, beliau pun diangkat sebagai sekretaris pribadi dalam penulisan kitab Bazlul Majhud, syarah kitab Abu Dawud. Syekh Khalil rahmatullah alaih melatihnya untuk menukil bahan dari berbagai kitab rujukan. Inilah permulaan karir Maulana Zakaria dalam dunia penulisan. Pada tahun 1344 Hijriah, ia menyertai Maulana Khalil untuk berangkat haji. Saat tinggal di Madinah, Maulana Zakaria memulai penulisan kitabnya yang paling besar, yaitu Aujazul Masalik ila Muwatta Imam Malik, setebal 18 jilid, diterbitkan oleh Darul Qalam Damaskus. Dan saat itu beliau baru berusia 29 tahun. Maulana Zakaria rahmatullah alaih wafat pada tanggal 1 Sya'ban 1400
2 Hijriah atau 24 Mei 1982 Masehi di Madinah Al-Munawwarah. Beliau pun dimakamkan di samping pusara gurunya, yaitu Syekh Maulana Khalil Ahmad rahmatullah alaih, di pemakaman Baqi, Madinah Al-Munawwarah. Lebih dari 140 judul kitab yang Maulana Zakaria rahmatullah alaih tulis dalam bahasa Arab dan Urdu. Sebagian kecil sudah dicetak dan sebagian besarnya belum. Dan di antara kitab tersebut adalah yang pertama Aujazul Masalik ila Muwatta Imam Malik 18 jilid. Yang kedua Ta'liqat ala Bazlil Majhud Syarah Imam Abu Dawud 14 jilid. Yang ketiga Ta'liqat Lami'ud Darari ala Jami'il Bukhari 10 jilid. Yang keempat Ta'liqat Kaukabud Durri ala Jami' Tirmizi 4 jilid. Yang kelima Hajjatul Wada wa Umaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam Al-Abwab wa Tarajim li Sahihil Bukhari. Yang ketujuh Wajubu I'fa'il Lihyah. Yang kedelapan Asy-Syari'ah wa Tariqah. Dan yang kesembilan Makanatus Shalah fil Islam. Kitab-kitab ini beredar secara umum di negeri-negeri Arab, India, dan Pakistan, dan diterima oleh para ulama. Selain itu, kitab-kitab yang kami sebutkan tadi juga telah terdapat di berbagai perpustakaan-perpustakaan besar di Indonesia. Masih banyak lagi kitab yang beliau susun maupun yang beliau takhrij atau tahqiq, sedangkan tulisannya yang dalam bahasa Urdu diantaranya adalah Syarah Syama'il Tirmizi, yang kedua Fadail Salat, yang ketiga Fadail Tabligh, yang keempat Fadail Zikr, dan lain-lain. Adapun biografi lengkap yang bisa kita baca dari kisah hidup beliau, saudara-saudariku yang mulia bisa membacanya di dalam kitab Ad-Durus Samin bi Asanidi Asy-Syaikh Taqiyuddin Zailul A'lam Tatimmatul A'lam Takmilah Mu'jam Mu'allifin Syekh Al-Hadis Muhammad Zakaria Kandahlawi, dan lain-lain. Maka kami kira demikian tentang muqaddimah atau kata pengantar tentang kitab Fadail A'mal dan juga kisah hidup ringkas dari pengarang kitab Fadilah Amal ini, yaitu Asy-Syaikh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullahu ta'ala. Semoga informasi ini bermanfaat dan membersihkan hati-hati kita serta pikiran-pikiran kita dari tudingan-tudingan dan tuduhan-tuduhan yang akan menyebabkan dan merusakkan hati kita serta amal kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Kita akan lanjutkan program atau proyek digitalisasi Fadilah Amal ini di hadis-hadis yang akan kita bacakan kemudian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.